Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lagi santai di hari Minggu. Meskipun santai, ya pembahasannya agak berat. Hanya orang-orang yang senang berpikir. Jadi gini, kita belajarlah menjadi orang-orang yang berkelas. Katanya orang berkelas itu kan selalu berbicara tentang ide. Ya meskipun kita secara ekonomi belum berkelas, tapi ide kita itu berkelas lah. Ya, hanya jangan ngomongin peristiwa atau ngomongin orang kan itu tidak bagus lah. Mending kita membangun ide-ide, apalagi kita kan mempunyai suatu konsep tentang akal yang sangat hebat. Jalma hirup ku akalna. Jadi tema-tema hari ini masih berkaitan dengan kebangkitan dari masyarakat Sunda Kiwari atau masyarakat Sunda modern, masyarakat Sunda masa kini yang selalu memikirkan ke depan, tidak berorientasi ke belakang. Konsep akal masyarakat Sunda itu harusnya bisa menjadikan Tatar Sunda itu menjadi pusat peradaban. Ada ungkapan bahwa jalma hirup ku akalna menandai masyarakat Sunda itu oleh buhunya, oleh nenek moyangnya, supaya menjadikan daerahnya itu menjadi pusat peradaban, pusat pemikiran, pusat ilmu pengetahuan. Kan akal hubungannya dengan pikiran. Hasil pikiran manusia itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian sebenarnya masyarakat Sunda itu kan harusnya menjadi terdepan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah, ada orang Sunda ini malah membantah. Lawang peribahasa ini udah ratusan tahun kok dibantah. Karena tidak sesuai dengan cara berpikir mereka paling. Akhirnya dibantah. Jadi gini, sebenarnya cara berpikir itu positif saja. Dia peribahasa dalam atau ungkapan dalam tradisi Sunda itu yang berkaitan akal itu ada 3 loh ya. Jalma hirup ku akalna, lamun hayang ngakal kudu ngakal, mun teu ngoprek moal nyapek, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngakal moal ngakeul. Tuh, ada 3 peribahasa loh ya yang berkaitan dengan akal itu di Tatar Sunda itu. Begitu hebatnya. Ya, harusnya kan gini, jika ada peribahasa gini kan dalam tataran idealis itu harusnya kan di masyarakat Sunda itu tidak ada orang yang ketinggalan secara SDM kan, ketinggalan secara sumber daya manusia. Jadi kalau lihat SDM yang minim di Jawa Barat itu kan di Jawa Barat bagian timur dan Jawa Barat bagian selatan. Itu sangat rendah sekali itu SDM-nya itu. Kan itu tamparan yang jelas itu bagi para kebijakan pemerintah di Jawa Barat. Karena harusnya tidak terjadi ini. Saya mengkritik sebenarnya tentang perguruan tinggi negeri lah. Kan adanya di Bandung, Bogor, dan di Jakarta, sekitar Jakarta. Sekarang ya ada Tasikmalaya lah, Unsil. Coba kalau ke Jawa Timur itu. Jawa Timur itu kan ada Surabaya, di sana ada Malang, ada Jember. Jember itu kan daerah jauh dari Surabaya kan di daerah selatan kan. Sekarang ada Madura, Madura ada universitas. Bareng dengan Unsil lah, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya. Sebenarnya kan minus Jakarta lah. Jadi universitas di Jawa Barat itu yang itu hanya berpusat di 2 kota kan, di Bogor dan di Bandung. Di daerah lain kan belum ada itu. Yang negeri kan nggak ada. Harusnya minimal 4 itu. Sekarang kan ada Unsil lah di Tasikmalaya. Tapi kan di daerah lain yang minimal 4. Seperti Jawa Timur kan 4 itu. UI masuk Jakarta lah, meskipun ada di Depok itu kan itu dekat ke Jakarta lah. Tapi kan di wilayah selatan tidak ada. Begini, sebenarnya harusnya ya sekarang ya ITB ya mulai ada cabangnya di Cirebon misalnya kan. Kemungkinan juga di Pangandaran juga ada. Itu sebenarnya suatu terobosan yang sangat hebat sebenarnya. Kalau UPI mungkin di tiap daerah ada ya, UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia. Sebenarnya kan Universitas UPI itu universitas pendidikan terbaik di Indonesia lah ya. Itu ya bagus juga itu membuat cabang di berbagai daerah itu. Tapi sebenarnya harusnya di wilayah timur selatan itu kan dibuat
universitas itu universitas negeri lah, atau cabang-cabang dari universitas negeri. Sebenarnya di Jawa Barat itu kan, kalau di Cirebon kan udah ITB udah ada apa cabang. Harusnya juga Unpad juga membuat cabang itu. Yang minimal di Kuningan itu, Kuningan jangan sampai tertinggal juga itu. Paling ujung itu harusnya paling maju itu. Udah Kuningan itu kan dalam SDM juga tidak terlalu bagus. Dalam kemiskinan juga kan, banyak orang miskin di sana itu. Kan itu tamparan yang jelas itu. Harusnya Kuningan itu di sana itu ada universitas, universitas negeri lah, atau minimal cabang universitas negeri. Karena dengan ada universitas itu, perekonomian di sana itu akan jalan dengan sendirinya di daerah sekitar. Apalagi ini Kuningan. Kuningan itu kan mempunyai sejarah intelektual yang sangat bagus. Sama dengan di Ciamis. Ciamis itu kan bekas kerajaan Galuh. Di Ciamis itu ada dua pusat kerajaan loh ya, Pak. Di sana itu ada Galuh dan ada Kawali. Galuh itu adalah kerajaan Galuh. Ya pernah jadi ibu kota kerajaan Sunda juga. Tapi kerajaan Sunda itu ada 5 raja yang dikawali, beribu kota di Kawali di daerah Ciamis. Harusnya Ciamis, Kuningan itu kan ada di sana tuh universitas itu, universitas negeri itu. Masa di Jawa Tengah aja di Purwokerto ada, di Jawa Barat nggak ada, malah di tengah. Kan akhirnya timpang dalam pendidikan itu. Coba Kang Deddy lah mulai ditata itu universitas itu. Harusnya di Kuningan, di Ciamis itu ada universitas negeri itu, minimal cabang lah. Sebenarnya emang dibuat cabang dulu. Nanti kalau udah perkembangan menjadi universitas negeri tersendiri kan tidak masalah. ITB kan udah membuka cabang di Cirebon. Dan kalau saya baca juga di Pangandaran juga. Ya untuk daerah Kuningan dan Ciamis ya, Unpad lah membuka cabang di sana. Terus daerah-daerah selatan itu kan SDM-nya minim itu. Di survei-survei itu kan SDM-nya minim sekali. 4 besar itu kan Cianjur, Tasikmalaya, Garut, dan Sukabumi kan. Di sana itu yang buka cabang itu IPB lah, Institut Pertanian Bogor itu. IPB itu buka cabang lah, di cabang di Sukabumi dan Cianjur. Jika ITB buka cabang di Cirebon dan Pangandaran, Ciamis dan Kuningan ya Unpad lah. Kalau Cianjur dan Sukabumi itu ya mending IPB lah. Kalau UPI kan udah merata. Saya lihat UPI udah merata. Udah banyak udah di banyak kota kan sebenarnya. Gitu loh Kang Deddy, coba Kang Deddy lah biar cerdas-cerdas gitu loh masyarakat Jawa Barat itu. Kalau perlu di Garut juga, Garut itu loh, Garut juga ya perlu universitas itu. Yaitu dari mana? Dari ITB atau dari Unpad. Tapi sebenarnya yang utama itu di Jawa Barat itu harusnya kan berbasis teknik yang banyak dibangun itu. Kan masa ungkapan apa peribahasanya, jalma hirupku akana, manusia hidup dengan akalnya. SDM-nya ketinggalan. Ayo Kang Deddy mulai bangkit lah. Kasih gak apa-apa lah ngasih ke ITB, IPB, Unpad itu atau universitas negeri itu ya. Gelontorkan uang untuk pembangunan universitas gitu kan gak rugi. Ya minimal sekarang itu ya digandeng dulu, kalau udah berkembang ya lepas gak apa-apa. Jadi Unpad nanti kalau di Kuningan menjadi Universitas Saunggalah kan gitu kan. Kuningan itu loh, dulu itu kan tempatnya Resi Guru Demunawan itu ada di Saunggalah itu. Kalau Garut itu kan di sekitar Gunung Galunggung kan. Galunggung itu kan nama pusat keagamaan dulu itu. Pusat intelektual lah di sana itu. Jadi ya di Garut juga sebenarnya perlu dibangun perguruan tinggi. Di Ciamis apalagi, Ciamis itu ada 2 ibu kota di sana, Kawali dan Galuh gitu. Kan sayang itu, dasar pemikirannya itu mungkin lebih kuat pondasinya. Cuma nggak digali aja. Jadi nggak dikasih kesempatan untuk
berkembang sesuai dengan potensinya. Itu loh pusat-pusat peradaban Sunda klasik itu kan Ciamis dan Kuningan itu harusnya di sana ada universitas negeri itu. Ayo Kang Deddy, masa mempunyai peribahasa jalma hirup ku akalna, manusia hidup dengan akalnya. Ternyata, ternyata SDM-nya sangat tertinggal. Kan suatu ironi itu. Makanya itu sejarah itu sebenarnya penting lah untuk membangun peradaban itu kan secara apa? Sejarah itu penting untuk dipelajari itu, tapi jangan yang mistik-mistik gitu. Mistik itu kan tidak ada gunanya itu. Yang mistik-mistik itu untuk masa depan tidak ada gunanya. Kalau baca Wangsit Uga Siliwangi itu loh, naskah Wangsit Uga Siliwangi itu kan, Cigeran narindak ulang alik tukang, bersegeralah bertindak, jangan menengok ke belakang. Kita harus fokus ke depan. Ke belakang itu hanya untuk awahan aja. Jadi kayak seperti saya bilang tadi, Ciamis itu di Ciamis itu ada pusat peradaban Sunda di sana. Namanya Galuh dan Kawali. Kawali itu menjadi ibu kota kerajaan Sunda dari tahun 1333 sampai 1475. Kan gitu ya. 1333 di era Prabu Aji Gunawisesa, Prabu Aji Gunawisesa, kemudian Sang Akikolot atau Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, kemudian Prabu Linggabuana atau Prabu Wangit yang gugur di Pubat, kemudian Prabu Bunisora, kemudian Prabu Wastukancana. Nah, sekarang Garut sekitar Gunung Galunggang, Tegar Tasik lah. Kan itu juga ada Resi Guru Sempakwaja mendirikan suatu karesian di pusat pusat keagamaan di Galunggung. Nah, itu kan Resi Guru Sempakwaja itu anak pertama dari pendiri Galuh itu. Kemudian diteruskan oleh anaknya dari Sempakwaja yang mendirikan Saunggalah di Kuningan. Kan hebat itu. Itu dasar pemikirannya itu kalau ada sekolah di sana itu pondasinya lebih kuat. Ayo Kang Deddy, kita fokus ke depan saja lah. Masa lalu itu biarlah berlalu. Ya intinya masa depan itu harus lebih utama lah. Mengkader-kader masyarakat Sunda itu harus lebih cerdas lah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.